Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala: ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila likalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas wejangan dan jamuan daripada apa yang telah Allah bentangkan untuk sekalian kita, orang-orang yang mencintai Allah dan Nabi besar Muhammad dan yang senantiasa memiliki harapan yang besar dari Allah untuk bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia wal akhirah, serta dijadikan kita pada malam hari ini tamu daripada orang-orang yang dipanggil olehnya sahibul haul al-imam al-barakah al-arif billah al-qutbul habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar as-Saggaf sahib Gresik, yang mana dikatakan tidak orang sampai kepadaku ke majelisku melainkan orang tersebut secara khusus mendapatkan atau telah mendapatkan panggilan dariku. Fadhal Habib. Maka bersyukur kita pada malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama duduk di majelisnya Al-Imam Al-Qutbul Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf. Walaupun kita belum bisa tahun ini sampai ke kota Gresik untuk mendapatkan langsung keberkahan sahibul haul, namun insyaallah bifadlillah al-wasi'ah kita di sini pun tetap mendapatkan barokahnya beliau insyaallah ya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa disampaikan Allah dan berziarah serta mendapatkan keberkahan daripada orang-orang saleh, para aulia as-salihin yang memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan Allah di dalam ma'rifahnya, serta menjadi buah kecintaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah jadikan perkumpulan ini barakah daripada sahibul haul Habib Abu Bakar, istri dan anak-anak kita mendapatkan daripada keberkahan beliau, daripada mahabbahnya beliau, daripada hubungan ruhaniyahnya beliau yang musalsal sampai kepada Nabi kita Muhammad, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhwani yang dimuliakan Allah, apa ini kipas anginnya itu? Nah itu otomatisnya aja dimainkan lagi, jangan besar kecil. Sedikit saya akan membacakan biografi atau manaqib yang kita peringati haulnya pada malam hari ini. Kalau di Gresik tadi ya, tadi siang, tadi pagi tadi haulnya. Jadi Khatamul Ihya Ulumuddinnya hari Jumat sore, Sabtu pagi tadi ba'dal fajar, ba'da salatus subuh qiraatul mawalid,
dan langsung dilanjut dengan acara haul. Nah, kita alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah. Semua ini tujuan kita agar adanya keterikatan antara batin kita dengan orang-orang yang dekat sama Allah, ya. Kita mengadakan haulnya beliau, kita mengadakan semisal haul Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, kemudian sahib Maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi dan orang-orang soleh daripada mereka yang mempunyai ikatan dengan Allah dan Nabi. Itu tujuannya agar kita pun terikat, ruhnya kita ini terikat dengan mereka, sehingga apa yang mereka dapatkan dari kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan, kita pun mendapatkannya. Kalau jasad ini kan kalau udah masuk ke dalam kubur jadi tanah. Ya, bahkan kita punya jasad ini kalau bukan penghafal Al-Quran atau orang yang mendapatkan kemuliaan untuk terjaga jasadnya di dalam kuburnya, ya pasti dimakan sama cacing, pasti mengeluarkan daripada belatung yang menjijikkan dari bangkai tubuh kita. Tapi kalau ruh, yang namanya ruh kita, jika tidak ada ikatan dengan mereka, ruhnya orang-orang soleh, daripada mereka yang mempunyai ikatan ruh sampai ke Nabi Muhammad, nah ini yang bakal dikatakan manusia tersebut nanti rugi dia setelah matinya. Ya, setelah meninggalkan dunia dia akan merugi. Kenapa? Ruhnya nggak tahu mau kumpul sama siapa gitu. Dia punya ruh waktu di dunia nggak diikat sama orang-orang soleh. Kita ini bukan orang soleh, mudah-mudahan kita termasuk orang soleh. Kita bukan orang alim, bukan ulama, tapi paling tidak kita mempunyai kecintaan dengan mereka orang soleh dan ulama. Semisal itu yang dikatakan olehnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Aku bukan ulama, aku bukan orang alim, tapi aku mencintai mereka orang alim dan ulama. Lihat tawaduknya Imam Syafi'i, ya. Bagaimana merendah hati beliau. Tidak mau beliau itu mengatakan pada nafsu dan dirinya beliau itu orang yang alim, padahal itu imam madhab Imam Syafi'i. Bahkan beliau mengatakan, aku berharap kepada Allah tidak ada dari semua yang pernah belajar denganku menisbatkan satu huruf yang mereka dapatkan dariku dengan membawa namaku. Ada Imam Syafi'i, ya. Kalau bisa yang jadi dari murid-murid beliau itu udah ente karena dari Allah, bukan dari perantaranya aku. Nah, jangan bilang aku muridnya Imam Syafi'i, aku muridnya Asy-Syafi'i. Dia tidak mau seperti itu. Padahal beliau itu alim, mujtahid mutlak. Ya, mujtahid mutlak. Bahkan tidak ada namanya hadis-hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam perawi hadis yang menyusun hadis itu jauh di bawah beliau. Ya. Kadang-kadang kalau kita kagak ngerti, kita belum paham, tidak tahu, ketemu sama orang yang sok tahu, ya. Wah ini nggak ada di hadis sahih, misalnya tadi itu Imam Syafi'i pakai kunut subuh, mana ada di dalam hadis misalnya, kata mereka. Misal imam madhab itu nggak butuh kepada hadis-hadis, Imam Bukhari itu jauh di bawahnya mereka. Mereka ini zamannya dekat sama tabi'in, sama sahabat sampai ke Nabi, ya. Misal Abi Hanifah itu mengalami daripada sahabat, mengalami daripada beberapa sahabat atau tabi'in, ya. Jadi mereka tidak kepada hadis-hadis yang disusun oleh Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim. Mereka jauh di atas Bukhari dan Muslim. Sebelum adanya Bukhari Muslim mereka sudah paham masalah-masalah hadis dan sebagainya. Wahakadha, beliau mengatakan, aku bukan daripada ulama, tapi aku mencintai ulama, dan aku berharap nanti aku bisa berkumpul dengan mereka para ulama. Seperti itulah harapan kita. Kita bukan orang soleh, amal kita banyak,
banyak dosanya, banyak riaknya. Amal kita ini banyak riaknya. Ya. Amal yang ikhlasnya kagak tahu, satu mungkin belum tentu ada. Itu kita. Tapi kita berharap bisa berkumpul, bisa terjalin ruh kita dengan mereka, orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang dekat sama Allah, para aulia as-salihin, daripada aslaf kita, orang-orang yang saleh. Terkhususnya pada malam hari ini kita menjalin ikatan secara ruh dengan sahibul haul Habib Abu Bakar As-Segaf, sahibul Gersik. Nah, sedikit saya bacakan sekelumit biografi beliau yang sudah pasti tentunya beliau ini meluas ya, seperti luasnya samudra lautan, tapi hanya sedikit yang kita bacakan sehingga kita bisa mudah-mudahan mengambil manfaat dan barokah apa yang kita dengarkan ya, dan terjalin hubungan ruh kita dengan beliau ya, orang-orang yang dekat sama Allah. Al-Habib Abu Bakar, beliau ini dilahirkan Besuki ya, ada nama kampungnya Besuki, masih masuk di kawasan Jawa Timur pada tahun 1285 Hijriah. Merupakan putra dari Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Umar As-Segaf. Jadi abah beliau namanya Muhammad, kakeknya Umar. Habib Abu Bakar ini pada usia 7 tahun ditinggal wafat abahnya. Jadi beliau ini ayahnya meninggal, beliau masih kecil ya, 7-8 tahun abahnya meninggal, yatim nih udah, masih kecil sudah ya yatim, sama kayak Nabi Muhammad ya, kecil yatim, tanda-tanda tuh sudah ada gitu. Nanti tergantung nanti kembali kepada sisa yang menjaganya. Kalau memang dijaga, dikasih tarbiyah yang baik, maka dia akan bagus tumbuhnya, besarnya menjadi orang yang baik, orang yang mulia. Kalau dari kecil dideketin sama orang yang berilmu, insya Allah tumbuh besar ini orang anak jadi orang yang berilmu ya. Kalau kita ini kan beda, udah gede, udah balai, udah berjenggot, udah beruban, baru kita duduk ke majelis ilmu, baru mau dekat sama orang-orang berilmu. Kalau didikan tarbiyah orang-orang terdahulu, dari kecil itu sudah dididik, dikenalkan sama Allah, dikenalkan sama Nabi, diketkan sama para ulama, minta doa dan nadrah pandangan dari mereka dari kecil. Jadi tidak heran ketika besar mereka tumbuh menjadi orang yang besar juga, berilmu juga. Karena memang dari kecil orang tuanya, ibunya, bapak atau salah satunya memberikan tarbiyah dan didikan seperti itu. Nah, ini satu pelajaran untuk kita. Ente pengen anakmu tumbuh besar seperti apa? Bagaimana caranya saat ini kau mendidik dia? Kalau dimanjakan terus dengan urusan dunia, dengan HP, dengan YouTube, dengan apa, nanti besarnya dia kenalnya sama perangkat-perangkat itu. Ya, kenal sama merek-merek, semua kenal dia. Mulai dari perangkat, tergantung yang kau ajarkan. Tapi kalau dari kecil anakmu kau ajarkan dia sholat berjamaah, kau ajarkan dia baca-baca wirid sholawat, kenal sama nabinya Muhammad, kenal sama orang-orang yang soleh, nanti itu tumbuh dewasa akan yang direkamnya waktu masih kecil tuh keluar lagi. Ya. Beliau ini yatim dari usia 7 atau 8 tahun ditinggal wafat, tapi seorang ibu yang solehah, tidak tinggal diam ya. Beliau punya visi misi besar untuk anaknya ini.
Kemudian beliau diajak, dibawa atas permintaan neneknya beliau yang bernama Hubabah Fatimah binti Abdullah untuk dibawa merantau ke Hadramut. Ya, masih kecil udah diminta untuk pergi ke Hadramut, bawa, suruh pamannya. Ya, dibawa sama pamannya, ketemu sama keluarganya pamannya yang ada di Hadramut, yang ada di Siwun. Ditemanilah sama seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Bazamul, meninggalkan tanah kelahiran yaitu Jawa untuk ke negeri Hadramut menuntut ilmu, dekat sama para aulia, dekat sama orang-orang soleh, ngambil keberkahan mereka. Itu masih kecil tuh. Adapun silsilah rantaian nasab Al-Habib Abu Bakar Gresik ini, beliau itu Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar ibn al-Imam Wadil Ahgaf Al-Habib Umar bin Segab As-Segab, dan terus menyambung sampai kepada Al-Ustadz Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan terus menyambung sampai ke Al-Muhajir Ahmad bin Isa, sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan putri daripada istuami dari Al-Batul Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau daripada salah satu keturunan Rasul yang sangat dibanggakan beliau nih, Abu Bakar. Wafatnya beliau itu pada usia 91 tahun, Abu Bakar nih. Tahun 1376 Hijriah. Tanggalnya 19 Dzulhijjah. 19 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 17. Ini kalau sekarang ini malam ini masuk 17 Dzulhijjah nih. Ya, insyaallah 17 Dzulhijjah nih ya. Ya 16 malam 17. Dan meninggal pada usia 91 tahun ini atas permintaan beliau. Jadi kayak umur itu beliau yang ngatur. Ini orang para aulia as-salihin. Ya, mereka orang yang dekat sama Allah itu udah dimanjain sama Allah. Nah, udah dimanjain. Tapi beliau-beliau yang seperti itu mendapatkan kedudukan tinggi, tidak memanjakan hawa nafsunya, sehingga dikekang terus nafsunya, keinginan yang berbau dunia, sehingga Allah manjakan orang-orang pilihannya di atas muka bumi ini. Dengan keyakinan kuat, ma'rifah yang tinggi, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang-orang soleh, para aulia. Beliau pernah meminta dalam doanya kepada Allah, ya Allah matikan aku pada usia seperti meninggalnya wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, betul, pas umur 91 tahun meninggal, karena meninggalnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu umur 91 tahun. Ya. Cuma kayak belum pernah kita mendengarkan di antara permintaan. Kalau untuk umur meninggal seperti umurnya Syekh Abdul Qadir Jilani, iya. Ya, tapi di antara permintaan Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan permintaan, belum ada yang pernah meminta seperti permintaan seperti yang dilakukan yang didapatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam bab akdun nikah. Kalau masalah umur ya misal Habib Abu Bakar minta. Kalau ente mau enggak apa-apa minta, silakan. Apa? Anak pengen akad nikah seperti Syekh Abdul Qadir Jilani.
Mau enggak? Kira-kira yang belum menikah, saya tanya, mau enggak? Apa enggak mau? Seperti seorang ulama alim besar, alim Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya aja masa enggak pernah dengar. Minta sama Allah ketika mau menikah, ya Allah aku pengen menikah seperti Syekh Abdul Qadir Jilani menikah. Apalagi yang belum menikah nih, bujang-bujang. Kalau Alwi kenapa senyum-senyum? Ini kalau bab nikah senyum terus, bingung saya. Ya. Nah, yang bujang nih, nah saya tanya, maukah menikah seperti menikahnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Mau? Ini ulama besar menikah, ini tidak maukah itu? Barokah, berkah menikah mengikuti mereka, orang-orang yang dekat sama Allah. Mau enggak? Mau? Mau. Kenapa enggak? Apalagi yang bujang, saya tanyakan yang bujang. Kalau saya masih bujang dulu, saya mau. Sayangnya saya sudah menikah, baru saya tahu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu menikah langsung 4 akad. Siapa yang mau? Alfi, awas binimu dengar, dia itu belakangmu ada orang tuamu tuh. Ya, nanti keplak sama bapakmu nanti dari belakang. Langsung akad 4 istri ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ente mau minta ya saya monggo silakan. Kalau kami yang di depan nih kayaknya putus harapan, sudah nggak ada lagi. Nggak ada, kita yang di depan ini rata-rata nggak bakal bisa. Ini berlaku mungkin untuk yang masih bujang-bujang saja. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Oh, lihat-lihat dulu orangnya. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ente mau ngikut kayak gitu, batako bisa terbang di sebelah tuh. Kalau ente punya maqam seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ya mungkin, ya. Atau memiliki kedudukan maqam seperti Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Hafiz Sahibu Syaib, boleh, ya. Istrinya beliau tuh totalnya 500 orang, 500 istri pernah dinikah. Yang dakhal 128. Ya, salah satu murid Syekh Abu Bakar bin Salim. Kuburannya di bawah Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Bukan alim saja, tapi memang ganteng, cakep, yunawar, ya, mantul, mengeluarkan cahaya dari badan dan wajahnya itu. Selain daripada ilmu yang dimilikinya, ilmu lahir dan batin. Makanya beliau ini Habib Ahmad bin Al-Hafiz Sahibu Syaib ini kalau masuk ke Tarim, beliau itu semua pintu jendela rumah-rumah yang ada di Tarim, yang rumah ada anak gadisnya itu ditutup sama orang tuanya. Kenapa? Kalau sekali aja ngelihat Ahmad Sahibu Syaib, langsung jatuh cinta, si perempuan itu tidak mau menikah kecuali sama beliau. Walaupun tidak menikah sampai mati, harus sama beliau. Oh, ini karomahnya ini. Tapi alim, ya, alim, dicintai oleh Allah. Kalau kita ini masih tahap mencari cinta untuk mendapatkan cinta Allah. Tuh Habib Ahmad Sahibu Syaib masuk setiap gang-gang di kota Tarim itu semua pintu ditutup yang ada anak gadis di rumahnya, mau gadis mau janda. Nah kalau ente yang masuk gang nggak tahu sudah. Jadi beliau berangkat ke Hadramut dan beliau disambut, ya, di perbatasan kota Siwun, dan di sana beliau diterima dengan sukacita oleh keluarga beliau, dan di bawah bimbingan gurunya sekaligus pamannya. Ini orang dulu seperti itu, guru pertama di dalam rumah itu abahnya, ibunya, atau pamannya, ya, keluarganya dulu. Nanti baru guru-guru di luar, ya. Salah satu guru Abu Bakar Gresik, Abu Bakar Segaf ini, Sahibul Haul yang kita ingatkan malam ini, adalah paman yang bernama Al-Habib Abdullah bin Umar. Abahnya Muhammad bin saudara abahnya namanya Abdullah bin Umar. Dan dibiasakan mulai dari kecil Habib Abu Bakar ini oleh pamannya ini sekaligus gurunya untuk bangun malam sholat tahajud.
kebiasaan penduduk di kota Tarim dan sekitarnya itu, mereka tidak pernah meninggalkan yang namanya Qiyamul Lail. Ya, Qiyamul Lail itu tidak ada mereka meninggalkan. Ya, penduduk di Tarim dan sekitarnya itu, karena Qiyamul Lail itu mereka tahu keutamaan dan fadilahnya, dan hadis-hadis serta riwayat banyak yang menceritakan tentang keutamaan Qiyamul Lail. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat, ya, laka asa ayyab'atha rabbuka asa ayyab'atha laka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di sebagian malam wahai Muhammad tahajud, kata Allah. Asa, bukan di sini asa maknanya mudah-mudahan, ya. Litaraji bukan. Ini kali asa di sini bukan litaraji, akan tetapi litahaqqqiqil wuqu', untuk memastikan, pemastian. Pasti Allah akan memberikan engkau tempat yang tinggi, tempat yang terpuji dengan sebab tahajud di malam hari. Makanya di sini sholat malam itu bagi Nabi kita Muhammad wajib, tapi untuk kita umatnya disunnahkan. Bagi orang-orang soleh, mereka tidak akan pernah meninggalkan sholat malam walaupun itu sunnah. Tak mau mereka meninggalkan. Nah, kebiasaan penduduk kota Tarim itu kalau sudah malam ada waktunya mereka bangun, mungkin sepertiga akhir malam mereka bangun. Anak-anaknya itu yang masih tidur ikut dibangunin, bahkan yang masih bayi, itu ikut dibangunin. Main lari sana lari sini dalam rumah aja. Tapi dengan keadaan seperti itu dia melihat abah sama uminya sedang mendirikan tadarus Al-Quran, zikir, sholat ala Nabi, dilihat sama anaknya. Tiap hari begitu, tiap malam begitu. Nah, ini kebiasaan mereka penduduk Tarim dan di sekitarnya Sewu. Jadi tidak heran mereka itu mendapatkan kemuliaan karena mereka memuliakan waktu yang dimuliakan oleh Allah. Seperti yang kemarin sudah saya uraikan, dalam satu hari satu malam ada 24 jam ya. Di akhirat itu nanti Allah itu menyiapkan 24 box atau loker yang mesti penuh, itu loker dengan ibadah kepada Allah. Tapi siapa yang sanggup 24 jam ibadah kepada Allah? Siapa yang sanggup? Setiap loker itu 1 jam. Kalau 24 jam 24 mesti penuh semua. Nggak ada yang sanggup. Kita ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk tidur, makan, kamar mandi, ya, mau santai, ya enggak? Lalu bagaimana mau ngisi 24 loker yang Allah siapin di hari kiamat? Kalau memang tuntutan kita mesti dipenuhi itu loker dengan ibadah dan ingat kepada Allah, tidak ada yang mampu. Tapi dari 24 jam itu ada 4 waktu yang dimuliakan sama Allah, yang kalau kita jaga maka sisa loker yang kosong akan terpenuhi dengan sendirinya berkat 4 waktu ini. Yang pertama apa? Sebelum terbit matahari. Yang kedua sebelum terbenam matahari. Karena ini 4 waktu ini banyak manusia yang lalai, lupa kepada Allah. Kemudian yang ketiga setelah terbenam matahari antara maghrib dan isya. Dan yang keempat sebelum terbit fajar, sepertiga akhir malam tuh. Ini 4 waktu ini kalau kita muliakan, isi dengan ibadah, maka akan memenuhi 20 loker yang kosong yang mestinya itu wajib untuk dipenuhi oleh setiap manusia yang diciptakan oleh Allah. Tujuannya untuk beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun. Lah sekarang bagaimana mau ibadah terus 24 jam? Mana bisa, kita tidak sanggup. Ya. Isi ini 4 ini waktu ini sebelum maghrib, ya, sebelum terbenam matahari, isi dengan ingat kepada Allah, zikir. Habis maghrib isya sampai isya jangan sibuk dengan urusan duniawi. Ada orang yang sibuk dengan dagangnya, ada yang sibuk dengan ngitung duit, ada yang sibuk dengan urusan dunianya. Padahal ini waktu yang mulia. Antara sepertiga malam terakhir, waktu yang paling mulia. Kalian jaga 4 waktu ini, ya, maka kalian mendapat jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jaga 4 waktu ini. Jadi setiap malam dibiasakan Abu Bakar dari kecil untuk sholat tahajud, untuk bangun malam. Ya. Itu diantara kebiasaan salafun sholihun. Dan menunjukkan waktu yang paling afdol, paling bagus itu ya sepertiga terakhir malam itu. Kalau malam itu kita bagi 3, yang terakhir itu. Ya, sekitar jam setengah 2, jam 2 itu mulai itu sampai terbit fajar. Ya, itu namanya sepertiga akhir malam. Saat orang lagi tidur, ente bangun, ente berzikir, ente mendekatkan diri kepada Allah, ente bermunajat. Dan di waktu itu juga Allah turun ke langit dunia ini. Bukan Allah secara dzatiyah, bukan. Tapi Allah dengan rahmatnya turun di langit pertama, langit bumi ini, di waktu sepertiga akhir malam. Kemudian bertanya, hal min mustaghfir, ada ndak yang minta ampun ya? Sa'aghfirullah, aku akan ampunin, kata Allah. Intinya tidur gitu. Jangan ditinggalkan waktu malam ini. Tapi maksudnya ini Ihya'ul Lail, hidupkan malam ini bukan nonton, ibadah. Bukan dengan sesuatu yang nggak ada manfaat, nggak ada nilai-nilai ibadahnya. Ngobrol, main catur, main domino, main PS, bertanding bola. Bukan itu maksudnya menghidupkan malam, tapi dengan ibadah, ya, menangis, merintih, mengetuk pintu rahmat Allah, memanggil nama Allah, nginget dosa-dosa kita, kesalahan kekhilafan, lalu minta ampun. Ada ndak yang minta ampun, kata Allah? Aku ampunin. Ada ndak yang minta urusannya, hajatnya? Aku sampaikan hajatnya. Nah, itu ketika masih tersisa sepertiga akhir malam. Dan dikatakan serah terima atau pelantikan para aulia, wali-wali Allah itu hanya terjadinya di malam hari, nggak ada di siang hari. Ya. Pelantikan para aulia, orang-orang yang dicintai sama Allah di atas muka bumi ini sebagai khalifah, itu di malam hari. Makanya ndak ada dikatakan itu orang minal aulia kalau dia tidak menjaga dan menghidupkan malam dengan ibadah. Nggak ada. Bilang anak seorang wali, anak wali Allah, tapi kalau malam ngorok, ngetes lagi. Apa itu? Wali apa itu namanya? Malam wali, bilang wali, ngidupin malam, menonton bola, wali Juventus itu namanya. Wali Liverpool, Real Madrid, iya wali. Gak ada wali Allah yang seperti itu. Wali Allah tuh ngidupin dengan ibadah, bukan dengan nonton. Ya. Ini kan tahun Piala Dunia, ini udah selesai katanya Piala Dunia. Masa udah selesai Piala Dunia? Belum ya? Baru mulai kah? Siapa yang hobi bola? Ayo jujur, siapa yang hobi bola? Kelihatan lo di jidatmu ada bola tuh. Ya. Udah mulai belum Piala Dunia? Hah? Belum ya? Tanggal berapa Piala Dunia mulai?
Pasti nonton itu. Ya. Kacau itu beberapa tahun yang terakhir final Piala Dunia subuh, berapa banyak umat Islam yang meninggalkan sholat subuh gara-gara itu. Oh sayang, ini lagi seru-serunya final subuh ditinggal sama dia, agak sholat gara-gara final tadi. Yang ditonton orang-orang kafir, lari sana lari sini, goblok. Yang nonton goblok. Ngapain orang lari sono lari sini dilihat, lari sana, enggak pusing nggak mata kita gitu? Ditontonin, mata tuh, kaget, teriak, orang tidur bangun, kalau ada jantung mati mendadak gara-gara tuh nonton bola. Subuhnya ditinggal, maka nonton itu hukumnya haram. Menonton itu yang meninggalkan kewajiban menjadi haram. Jadi menghidupkan malam dengan ibadah, baru dia mendapatkan kedudukan seorang wali Allah. Jadi tidak ada yang namanya wali Allah itu tidak menghidupkan malam dengan ibadah. Bahkan penduduk surga pun belum semua, tidak semua penduduk penghuni surga yang pernah merasakan nikmatnya qiyamul lail. Ya, malam hari beribadah. Al-Habib Bakar ini di Sewon selama beliau ta'alim belajar itu, di antara guru-guru beliau selain pamannya beliau sendiri Habib Abdullah bin Umar, termasuk gurunya Al-Habib Al-Gutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, yang sering kita baca maulidnya Simtud Duror, ya, yang semalam kemarin kalau di Masjid Syabla bacanya Simtud Duror. Nah itu pengarang Simtud Duror itu salah satu guru Habib Abu Bakar. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf, ini ulama terkemuka, ulama besar semua nih guru Habib Bakar. Apa ndak beliau jadi orang besar? Karena dari kecil duduk sama orang besar. Lah kita begitu juga, kalau seandainya kita udah biasakan duduk sama orang-orang berilmu, lama-lama kau akan paham ilmu. Kalau ente duduknya dengan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang bodoh, kau akan menjadi bodoh. Bahkan orang yang pintar bisa jadi bodoh kalau sering duduk sama orang bodoh. Ente orang yang tidak banyak omong, akrab sama orang yang tumpis mulutnya, kau akan jadi orang tumpis mulutmu. Kau duduk sama orang yang engkau orang yang tidak pernah membuka aib, bicarakan orang lain, tapi duduk sama orang yang suka ngomongin orang, nah, kau akan menjadi suatu saat mulutmu juga akan ngomongin orang. Almaru ala dini khalilih, katanya. Seseorang itu, agama seseorang itu tergantung dengan siapa dia duduk. Agama kita nih, iman kita nih, dengan siapa kita duduk. Kalau ente duduk dengan orang gila, maka agama pun akan gila. Tapi kalau kau duduk dengan orang yang waras, agamamu akan waras. Tamam? Ya. Pahami itu. Kemudian Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi juga guru beliau. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu juga guru beliau. Ahmad bin Hasan Al-Attas ini sama seperti Umar bin Abdurrahman Attas, sama seperti Abdullah bin Haddad. Beliau itu tidak bisa melihat buta, tapi Allah jadikan basirah, hatinya melihat. Alim, termasuk guru Abu Bakar As-Segaf. Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur yang mengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya, Sahibul Bughyah, itu gurunya Abu Bakar. Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, itu ketika beliau balik ke Indonesia. Jadi di sono berguru dengan orang-orang besar, balik lagi ke Indonesia, tetap berguru, mencari guru dan mendapatkan guru orang-orang besar. Siapa diantaranya? Keramat Empang Bogor, Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Jombang, jaraknya jauh-jauh nih, ya. Itu tidak menyurutkan semangat orang-orang yang ingin mendapatkan hakikatnya akhirat.
Lah kita dari sini simpang 3 aja berat mau hadir majelis, atau sebaliknya berat, Tarakan kecil, katakanlah di Juwata ujung sono masih kecil. Lah kalau dibandingkan Jawa Timur sama Jawa Barat, mana yang jauh? Butuh waktu bahari. Dulu belum ada tol kayak sekarang. Tapi tidak menyurutkan semangat mereka, karena mereka tahu keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu. Nah, kita nggak boleh di mana ada majelis, ada ulama, jangan kita sungkan-sungkan, males-males. Males itu bisik-bisikan syaitan. Kalau ente ikutin kalah, kalau ente manjakan kalah, dan kau tidak akan dapat kemuliaan dari Allah. Orang hadir majelis itu, bilang Nabi, hudurul majlis afdalu min ibadati sholat alfa rakaah wa syuhudu alfa janaiz wa iyadatu alfa marid. Engkau hadir ke majelis, hadir doang nih. Ada orang yang hadir doang, ada orang yang hadir memang betul-betul mau taklim. Kita bicara hadir aja nih. Dia hadir udah masang stand, tidur. Tapi hadir. Kehadirannya itu lebih afdol dari dia mendirikan sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih afdal daripada dia mengantar jenazah, mengurus jenazah sampai nguburkan 1000 jenazah. Lebih afdal daripada dia mendatangi ngebesuk 1000 orang sakit. Mau butuh berapa lama tuh coba? Sholat 1000 rakaat. Ayo, aneh mau tanya, ente sholat 1000 rakaat berapa hari butuh? Kalau ada yang pernah coba, ini 100 rakaat aja dah. Terawih aja ente milih yang paling cepat selesai, mau 100.000 sampai ambil 1000 rakaat. Nyari seleksi mana masjid yang paling cepat ya, mana masjid yang nggak ada sholawat dan ininya ya, mana imam yang paling cepat terawihnya. Ada di Jawa sana ya, antara fatihahnya nggak ngerti amin Allah, ente sholat di sono kalau ente mau cari yang cepat. Ada di Jawa, bukan tidak ada. Jadi kalau ente mau pengen naik cepet-cepet, ya kumpulin duit dari sekarang. Sya'ban akhir berangkat. Nggak tahu saya pesantren apa itu namanya, ngawur. Nggak ada tumak nina sholat. Kala-kala orang dikejar sama setan sholat kayak gitu. Betul-betul ngadep Allah, bukan ngadep setan. Ya, betul yang seperti itu. Nah itu semua lebih afdal dari hudur majelis aja, cuma hadir aja. Bini ajak. Kalau ente ngelarang istrimu, anak gadismu, anak perempuanmu untuk taklim hadir majelis, maka wajib atas dirimu ngajarin dia. Kalau kau merasa mampu, kalau kau merasa tidak mampu, kau ajak dia hadir, apalagi untuk perkara yang wajib, yang merupakan hak Allah. Bini izin, mas, aneh mau hadir majelis ya. Oh, enggak usah, sini aja, temenin aku di rumah. Aku kan suamimu. Nah, lihat kalau pembahasannya ini perkara yang bukan wajib, ya wis taat sama suami. Tapi kalau seandainya dia hadir majelis untuk dia belajar yang wajib seperti wudhu, dia belum tahu, sholat dia belum tahu, masalah haid, nifas, istihadah dia belum tahu, dilarang sama suami, maka suami yang wajib mengajarkan dia. Emang suami semuanya tahu? Hah? Suami zaman sekarang, suami akhir zaman ini tahunya nyari duit, bagaimana dapur penuh, bagaimana saat pengen ke pantai amal duit ada. Itu suami sekarang ya. Nanti harus ajarin binimu. Kalau nggak bisa, kau berdua ajak binimu hadirin tuh majelis-majelis yang membahas di situ kewajiban kita sebagai umat Islam. Kewajiban yang di situ ada hak-hak Allah.
Kalau nggak seperti itu, nah beginilah gambaran suami yang nanti dituntut sama bini sama anaknya. Selangkah mau masuk surga, ditarik sama mereka, semuanya masuk neraka. Ya, ajak istri, apa enggak? Oh, kan Bib, paling afdolnya perempuan di dalam rumah, dalam kamar di tempat yang tertutup. Iya betul, tapi kalau seandainya ente mau ngajarin dia, lah ente ngajarin juga kagak pernah. Dia mau hadir majelis pengen tahu, ente larang. Atau datangkan ustazah untuk ngajarin dia, ngasih tahu hukum, itu baru solusi. Tapi kalau cuma mutlak untuk melarang, nggak boleh hadir majelis, nggak boleh menuju ke pengajian sono, dan di situ ada kajian wajib yang membahas tentang perkara khusus untuk dia. Ya kalau kita mah kagak kagak haid, kita kagak nifas, kita kagak melahirkan, lah istrimu. Emang mau ngerti masalah haid, nifas dan wiladah? Ayo, ada yang ngerti? Ente nggak? Kita haid nggak? Yang haid bini kita, anak gadis kita. Ya. Nah, terus kalau ditanya sama bini, Mas, ini keluar darah nih, ada 5 macam warna, apa hukumnya? Oh, kau mau bilang es pedal pop, warna-warni? Hah? Mana bisa? Kalau kau tahu wajib kasih tahu, kalau nggak tahu kasih tahu dia dengan orang yang bisa mengajarkan. Datangkan atau kita berdua yuk kita datang ke pengajian tuh, ada bahas masalah yang berkaitan dengan perkaramu nih nak, ayo tak temenin, ini baru bagus suami kayak gitu ya. Kalau suami ngajak bini untuk hadir majelis, ayo sayang kita hadir majelis ya. Ah kau aja lah, jangan bujuk dia, bawa ya, biar kita dapat sama-sama berkahnya. Nggak mau, ya udah nanti abang bawa hadiah pulang dari majelis. Senang dia nunggu. Apa hadiahnya? Rukun Islam itu ada 5, itu hadiahnya. Nanti lama-lama dia suka majelis ya. Jadi jangan dilarang kalau istri kita yang bagus, malah suaminya yang ngedepanin, yang nemenin ya. Jadi jarak jangan jadikan alasan untuk kita tidak menghadiri dan belajar serta taklim, sehingga kita keluar dari kebodohan ya. Bodoh nggak paham, bodoh tidak mengerti ya. Parah lagi udah kagak ngerti sok tahu. Nah ini bodoh namanya, ahmak ya. Jahil, kalau bilang jahil. Ada orang tuh bodoh tuh, ada bodoh karena betul-betul nggak tahu dan pengen tahu. Dengan taklim ajarkan. Ada orang yang jahilnya itu dia tahu dirinya nggak tahu, dan dia tidak mengetahui, dan dia mengetahui kalau dirinya tidak tahu. Nah ini namanya jahil. Bodoh yang mana sok tahu, udah kagak tahu tapi sok tahu. Nah yang seperti ini tinggalin aja deh. Dia tahu kalau dirinya kagak tahu, tapi dia sok tahu. Mau ente kasih nasihat bagaimana nggak bakal diterima. Kenapa? Dia sok tahu. Percuma, ini nggak usah ditemenin yang kayak gitu. Ketemu sama dia jabar khotir, assalamualaikum, salam, sehat, baik, terus hilang. Jangan kau akrabin orang yang bodoh sok tahu. Tapi kalau memang betul-betul tidak tahu dan pengen tahu, ini lain bodohnya. Ini bodoh namanya jahil awam ya, dan tidak tahu, cuma dia pengen tahu. Hadirin majelis, semangat. Tidak ada orang itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat ya, seperti mereka yang betul-betul mencarinya melalui jalur ilmu waktu masih hidup di dunia. Arfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Menuntut ilmu itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Nanti kau akan menyesal ketika melihat kedudukan mereka para penuntut ilmu yaumil mahsyar. Nyesel aku, napa ndak aku hadir mengaji, napa ndak aku datang ke pengajian itu, ke majelis itu ya waktu masih hidup di dunia. Tak lihat nih temanku, padahal ini teman sekolahku, sama-sama sekelas, tetanggaku lagi. Oh ternyata dia tinggi derajatnya di sisi Allah. Sebabnya dia waktu masih hidup hadir majelis, dia ngajakku juga, tapi aku kenapa nggak mau terus? Nyesel dia.
Ya, nyesel dia ketika melihat orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, dia enggan mengikutinya. Ada orang yang kalau diajak pada kebaikan dia jawabnya insya. Tidak salah jawaban itu, memang harus seperti itu. Kita ini hadir ke sini dengan izin Allah, ya. Tapi yang perlu kita tunjukkan pada diri kita ketika mengatakan insya Allah itu ada persentase kuat untuk hadir. Insya Allah dah, kelihatan yang kayak gitu. Insya Allah adanya enggak, ya. Insya Allahnya itu 99% iya mau hadir. Insya Allah tiap diajak, insya Allah, insya Allah. Tapi insya Allahnya enggak nongol-nongol, enggak pernah juga dia hadir. Berarti dia udah bohongi insya Allahnya. Memang enggak ada mau untuk hadir. Ya. Insya Allah itu menunjukkan, mengarahkan kepada tatbik, pelaksanaan, ya, kuat ke arah situ. Kemudian ada halangan, nah berarti Allah tidak mengkehendaki saat itu, belum dikehendaki oleh Allah. Ini sehat afiat tapi bilang insya Allah, ini mah kaslan namanya, males. Nah, berarti dia termakan bujukan syaitan. Kemudian Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Umar bin Yahya Surabaya, termasuk guru beliau. Muhammad Idrus Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, juga beliau punya guru. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dari Surabaya, juga guru Habib Abu Bakar Gresik, ya. Nah, ini setelah beliau sampai ke Indonesia, ya, balik dari Hadramut, usia beliau saat itu 20 tahun kurang lebih. Jadi berapa tahun di sono? Ya, 13 atau 12 tahun di Hadramut menuntut ilmu dengan orang-orang besar. Al-Habib Ali Sahibul Maulid, beliau pernah mengatakan, sungguh telah terlihat tanda-tanda kebesaran dalam dirinya Habib Abu Bakar Gresik ini. Ini keluar dari lisan Habib Ali Al-Habsyi, keluar dari lisan seorang gutub kepada calon gutub. Udah tampak kelihatan pada sosok Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dan akan menjadi seorang yang mempunyai kedudukan tinggi, kata Habib Ali nanti beliau. Lalu Habib Ali berkata kepada salah satu muridnya, coba kau lihat, ya, lihat mereka nih, ya, maksudnya yang ada di majelisnya Habib Ali. Beliau ngomong sama salah satu muridnya, wahai muridku, kau lihat, ya, lihat dari 3 calon wali Allah nih, ya, yang akan Allah berikan kewilayahannya di atas muka bumi ini, menjadi aulianya Allah. Nama mereka sama, kedudukan mereka sama, keadaan mereka juga sama. Yang pertama sudah di alam barzakh, kata Habib Ali. Jadi namanya, magamnya, kedudukannya sama. Yang pertama udah meninggal, udah di alam barzakh. Siapa? Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, yang dari situ turunan Al-Idrus, ya, Abu Bakar Al-Idrus bin Abdullah Al-Idrus, Abu Bakar Al-Adni, ya, tinggalnya di Aden, yang minta sama Allah hujan susu, hujan susu, turun hujan susu, yang seumur hidupnya berdakwah sampai berhutang, dikatakan kalau dirupiahkan sekarang ini kurang lebih 10-an miliar. Tapi Allah mengganti hutangnya dengan seorang saudagar yang kaya raya melalui bisyarah mimpi, ya. Tapi orangnya udah meninggal, kata Bali. Yang kedua
Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Nah, ini syekh utuhnya Habib Ali Al-Habsyi. Engkau sudah pernah melihatnya katanya, tapi kau masih kecil, kata Habib Ali Habsyi. Gurunya Habib Ali sendiri, Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Habib Ali ini kalau sama Habib Abu Bakar itu udah kayak mayat dimandikan sama tukang mandi jenazah. Mau balik sana ngikut, mau dibilang ini ndak pernah ngebantah. Dan memang seperti itu murid sama guru, selagi tidak ada bentuk maksiat. Ya, kita sama guru itu harus kita seperti mayat, ya, seperti mayat di hadapan yang memandikan. Nggak boleh kita protes, nggak boleh kita buruk sangka sama guru kita, nggak boleh kita suudon sama guru kita, karena mereka itu melihat dengan pandangan ilahi, dengan batin mereka nurnya Allah. Tapi guru-guru yang bagaimana juga, ya, guru-guru yang seperti apa? Kalau asal guru aja dibilang guru, yang nggak seperti itu juga yang dimaksud. Seorang guru yang memang betul-betul mendapatkan pandangan dari Allah dan mereka tidak pernah keluar daripada apa yang diajarkan oleh gurunya sampai ke Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini guru yang Rabbi, ya, orang yang udah kenal dekat sama Allah. Ya. Apalagi di zaman kita saat ini, bisa ceramah satu hadis aja, dua hadis, kumpaunya sampai ke langit ketujuh. Bilang ustadz, panggil guru. Ini akhir zaman, hati-hati kita. Apalagi orang yang suka berdebat. Aduh, ilmu masih cetek, baru bisa hafal satu dua hadis. Kalau sudah bab debat paling pinter dah. Ya, ini guru yang seperti ini mau dipanggil ustaz, mau guru, hati-hati gitu. Siapa guru yang betul tuh, bagaimana ciri-cirinya? Guru yang bisa mengajakmu takut kepada Allah. Ada alim namanya. Ya, ini boleh dipanggil guru. Ya. Kalau guru tidak menjadikan engkau ketika belajar dengannya takut kepada Allah dalam hatimu, maka tidak pantas kau jadikan dia guru. Yang namanya guru itu yang menjadikan engkau takut kepada Allah. Bukan takut sama dia, takut kepada Allah. Bertambah ibadahmu kepada Allah, bertambah mahabbahmu kepada Allah, bertambah cintamu kepada agama. Timbul daripada dalam hatimu arti khauf. Ada baru guru. Tapi kalau nggak ada itu pada dirimu, gak usah dijadiin guru, itu sohib namanya. Dan juga nggak ada dikatakan sohib kalau ente malah membangkang perintah Allah gara-gara dekat sama dia. Antaran baru bisa baca kitab gundul sedikit, baru bisa baca hadis dan dikit ayat Al-Quran dia hafal, ya, dipanggil guru, aduh tambah jadi dah, dia merasa panggilan terhormat. Nah, ini panggil guru, ustadz. Kita ini kadang-kadang dipanggil ustadz, dipanggil guru, takut, bukan seneng, ngeri, tahu nggak? Takut. Kenapa? Ini cuma bab husnudzon kamu saja. Husnudzonnya kamu baru melihat sedikit yang kamu lihat, lalu kau panggil ustadz, guru. Banyak kekurangannya belum kita ketahui, masih ditutupin sama Allah. Ini bab husnudzon kita sama dia. Nggak apa-apa, bagus. Ya. Tapi kalau kita mencari sosok guru yang bagaimana, yang mesti kita jadikan dia ini tauladan, ya kalau dia bisa menyampaikan kita kepada takwa dan rasa takut kepada Allah. Ya, bukan sekedar lahirnya, zahirnya aja enggak, tapi batinnya juga membimbing kita. Ya. Dan yang terakhir kata Habib Ali, engkau akan melihatnya nanti di akhir umur
Yang pertama Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus, dia udah di alam barzah. Yang kedua Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, kau masih kecil sudah melihatnya, gurunya Habib Ali sendiri. Yang ketiga nanti di akhir umurmu kau akan melihat dia. Berarti Habib Bakar masih kecil, masih taklim saat itu. Tidak lama udah berlanjut, Habib Bakar sudah pulang ke Indonesia berdakwah. Ini yang murid Habib Ali Habsyi yang diceritakan tadi, kau akan melihatnya, ya. Dia bermimpi ketemu sama Nabi SAW 5 kali berturut-turut selama 5 hari. Selama 5 hari berturut-turut, ini murid Habib Ali Habsyi ini nggak disebutkan namanya di sini. Mimpi ketemu Nabi SAW. Bagi apa namanya? Seperti yang kita pernah sering dengar, mimpi Rasulullah itu bukan sekedar mimpi ataupun pengaruh daripada syaitan, jin, iblis dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa menyerupai wajah Nabi. Ya, itu bin nasil hadis, man ra'ani bil manam faqad ra'ani yaqadatan, atau fasaufa yarani yaqadatan, di riwayat yang lain. Orang yang bermimpi tidur mimpi melihatku, kata Nabi, maka dia betul-betul sudah melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai wajahku, kata Nabi. Ini murid Habib Ali 5 hari 5 kali berturut-turut mimpi Nabi SAW. Apa dibilang Nabi di dalam mimpinya kepada muridnya Habib Ali Habsyi ini? Beliau berkata, bagi yang melihatku di setiap kali melihat, kami telah hadapkan kepadamu cucuku yang soleh. Maksudnya Habib Abu Bakar. Nih, kubawakan, kuhadapkan ke tengah-tengah kalian, ya, salah satu cucuku yang soleh, yaitu Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Perhatikan dia, kata Rasul. Mandatnya langsung dari Nabi Muhammad untuk Habib Abu Bakar. Apa enggak beliau menjadi orang yang besar? Gatubil Ghawth. Habib Abu Bakar ini sampai kepada derajat al-Ghawth. Ghawth itu sama seperti Imamul Haddad, dan itu disepakati makam kedudukan gutub beliau ini oleh semua para aulia yang ada di zamannya. Ada Abu Bakar Segaf. Al-Ghawth itu yang menjadi pemimpin semua, presidennya wali-wali yang ada, semua wali yang ada. Gutub ini kan macam-macam. Ada Gutbul Wilayah, ada namanya Abdal, ada namanya Gutbul Ghawth yang paling tinggi. Tidak ada yang bisa sampai kepada tingkatan Al-Ghawth kecuali pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang namanya Ghawth itu bisa menitipkan kewalian kepada beliau untuk diberikan kepada siapa yang mampu. Misal Anda punya kakek seorang aulia, tapi anak cucu generasinya nggak ada yang semisal kakeknya tadi, maka kedudukan wagam wali kakek ini dititipkan kepada Al-Ghawth. Itu beban, bukan kayak nitip kompek sama baju, nitip sama duit, kagak. Beban yang dititipkan ini. Itu yang cuma bisa menampungnya namanya Al-Ghawth, Gutbul Ghawth. Dia bisa menampung, dia bisa membantu. Sampai kapan? Sampai ada yang cocok untuk menerima wagom kewilayahan ini, kewalian ini, baru dikasihkan. Nah, itu butuh waktu yang panjang. Kalau anaknya nggak bisa menerimanya, tunggu cucunya. Kalau nggak ada cucunya, mungkin saudaranya, sampai ada yang mesti pas menerima, baru dikasih. Dan itu didapatkan dan dialami oleh Habib Abu Bakar Gresik, karena beliau sudah sampai kepada kedudukan tersebut. Ya, pemimpinnya para aulia. La ilaha illallah. Baru ini murid Habib Ali teringat akan cerita gurunya Habib Ali waktu dulu. Ya, tidak lama dari situ beliau meninggal dunia. Kejadian setelah mimpinya tadi, meninggal dunia. Persis sebagaimana yang disyaratkan oleh Habib Ali ia akan melihat Habib Bakar di akhir umurnya.
Di akhir umurnya dia baru ketemu dengan Habib Abu Bakar. Dikatakan di sini para ulama, barang siapa yang bertawasul dengan empat orang, ya, maka Allah akan mengabulkan apa yang dihajatkannya. Ya, tentunya dengan yakin, ya. Kita punya hajat dalam keadaan mentok nih, mutor. Ya, kita tawasul sama siapa? Sama Nabi Muhammad, tidak perlu diragukan. Ya. Tidak perlu diragukan. Ini masih di bawah levelnya, jauh dari Nabi Muhammad. Ya, tapi aulia solehin masih di bawah kedudukan para sahabat, termasuk sahabat. Yang bertawasul dengan 4 Abu Bakar, maka hajatnya akan dikabulkan. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Yang kedua, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Tadi cerita Habib Ali Habsyi sudah di alam barzakh. Yang ketiga, Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, gurunya Habib Ali Habsyi tadi. Dan yang terakhir keempat, Abu Bakar Sahibul Gersik. Ya, yang bertawassul dengan 4 Abu Bakar ini bil yakin, ya, dengan hajatnya. Ya, masuk kita pada malam hari ini, kita ini bertawassul dengan beliau Habib Abu Bakar Gersik ini untuk hajat kita dimudahkan sama Allah. Mudah-mudahan dikabulkan. Ya, yang belum menikah jodohnya dapat soleh dan soleha, insya Allah. Tawasul dengan Habib Abu Bakar, dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dengan Habib Abu Bakar Adni dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelilit utang dimudahkan pelunasan sama Allah berkat 4 Abu Bakar. Yang belum dianugerahkan keturunan diberi keturunan, barokah tawasul kita dengan 4 Abu Bakar. Yang belum mendapatkan jalan keluar dari permasalahan dimudahkan jalan keluarnya dari permasalahannya, barokah wasilah kita dengan 4 Abu Bakar, insya Allah. Kemudian dikatakan pada suatu hari saat menunaikan sholat Jumat, Abu Bakar ini mendapatkan ilham rabbaniyah, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada hamba pilihannya untuk beliau beruzlah. Artinya menyendiri. Apa bahasanya itu yang lebih umum kita dengar itu apa namanya? Khalwat. Menyendiri, menjauh dari kesibukan dunia dan manusia. Itu setelah sholat Jumat. Akhirnya beliau berkhalwat, beruzlah, menghadapkan hatinya kepada kebesaran Sang Ilahi Allah Ta'ala dan bertawajjuh kepada Allah semata, nggak ada selain Allah. Dan itu beliau lakukan di kamarnya itu selama 15 tahun. 15 tahun hanya menghadapkan hatinya kepada Allah, tidak tahu urusan di luar, tidak tahu urusan, bahkan urusan dalam rumah aja kagak tahu, ya, apalagi urusan dunia. Berserah sama Allah 15 tahun. Kalau udah berserah sama Allah, jangan kita khawatir. Lu coba gimana anaknya, istrinya, gimana cara bayar listrik, agak ada pikir kayak gitu. Lu udah kenal, udah berserah sama Allah, Allah yang ngatur semuanya. Ya. Nah, ini orang yang mendapatkan ilham dari Allah. Kalau memang ente coba, coba aja nggak apa-apa. Ya. Uzlah di mana? Oh, di atas pohon belakang bangunan majlis, sepi itu, jauh dari kehidupan dunia, dan atau di mana di tengah-tengah laut, Tugu, di Tugu ya namanya di sini tuh. Nah, itu jauh dari kehidupan dunia dan manusia. Tapi khalwah ente mancing di Tugu, ya, bukan menghadapkan kebesaran Allah. Yang ada dapat ikan hiu, bukan dapat rahmat Allah ente. 15 tahun beliau tidak keluar dari kamarnya Abu Bakar Gersik. Tawajjuh, menghadapkan dirinya total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu dikeluarkan oleh salah satu gurunya yang bernama Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi setelah 3 hari lamanya bertawajuh kepada Allah untuk mengeluarkan Habib Abu Bakar dari uzlahnya. Baru dapat jawaban. Akhirnya keluar Habib Bakar. Setelah keluar beliau baru buka majelis dakwah.
Ya, dakwah beliau Abu Bakar ini orang yang paling sedikit bicara, tidak banyak omong. Orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang soleh ini, ahli ma'rifah ini, beliau itu kadang dengan pandangan mata aja bisa menyampaikan orang yang maksiat kepada taat, kedudukan yang tinggi, padahal ahli maksiat. Tidak perlu dengan omongan, dengan ucapan, enggak. Dan beliau itu lebih banyak dengan pandangannya, dengan rahmatnya, kasih sayangnya, pemaafnya, pemurahnya, sifat-sifat yang ada pada Allah ada pada diri beliau. Tidak banyak, bukan banyak ceramah, naik podium, naik mimbar, kagak. Khutbah Jumat aja nggak pernah dengar beliau khutbah Jumat. Beliau dengan pandangan matanya, nadhara, dengan akhlaknya, dengan halnya, keadaannya, bukan dengan ucapannya, bukan dengan ilmunya yang dihafal, kagak, tapi dengan prakteknya langsung. Itu lebih mujarab daripada sekedar pinter ngomong, ya, pinter ngomong. Orang yang pinter ngomong nanti kepleset tuh dia. Orang yang banyak omong kepleset. Apalagi kalau ngomong banyaknya tentang agama, syariat yang dia mempunyai kapasitas serta keterbatasan. Tiba-tiba dia beranikan diri. Takut salah, takut dibilang orang seperti, takut nanti di orang dia pengen. Nah, itu nanti keplesetnya dunia dan akhirat. Ilmu yang disampaikan akan menuntut dia. Jadi lebih baik banyak diam, banyak mendengar lebih bagus daripada banyak ngomong. Ngomong tuh belum tentu juga mendatangkan kebaikan. Kalau mendatangkan kebaikan maka menjadi baik. Kalau tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan, mudarat untuk yang ngomong. Allah jaga lisan kita, Allah jaga hati kita, insya Allah. Sejak itu Habib Abu Bakar baru membuka majelis ta'lim dan zikirnya, dan beliau menghatamkan kitab Al-Imam Al-Ghazali sebanyak 40 kali di majelisnya. Mempunyai ikatan kuat dengan Imam Ghazali. Dengan karya-karya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin itu 40 kali hatam beliau di majelisnya. Itu di majelis. Tapi kalau beliau sendiri secara pribadi 90 kali hatam Ihya Ulumuddin. Jadi totalnya berapa? 130 kali hatam Ihya Ulumuddin. 40 kali dia di majelis secara umum, 90 kali beliau sendirian, pribadinya sendiri di rumah murojaah ngambil barokahnya. Karena kitab Ihya Ulumuddin ini kitab yang luar biasa. Sampai dikatakan sebagai ulama, seandainya tidak ada wahyu Allah turunkan di atas muka bumi, maka Ihya Ulumuddin yang menjadi gantinya Al-Quran, menunjukkan kebesaran kitab Ihya ini. Ya, tapi tidak mungkin Al-Quran tidak ada, ya, seandainya. Kata mudah-mudahan Allah sambungkan kita dengan beliau insyaallah secara lahiriah dan ruhaniah kita, dan Allah kumpulkan kita insyaallah bersama para kekasih-kekasihnya daripada para aulia as-salihin, dan Allah jadikan perkumpulan kita insyaallah mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat seperti mana kita dikumpulkan untuk beliau Al-Habib Abu Bakar, mendapatkan kita semua berkah beliau di akhirat. Allah kumpulkan kita bersama beliau insyaallah, amin ya rabbal alamin. Minta waktunya, kesabarannya, ya, jarang-jarang kita ini lama di majelis. Ini kan masih jam 10 lewat sedikit, belum jam 11. Dan saya juga belum dengar suara keroncokan perut kalian, dan tak lihat juga tidak ada yang ngantuk.